Halo CYM Family, berikut beberapa pengumuman yang dapat aku sampaikan untuk kalian semua. Yang pertama, untuk beberapa pekan ke depan, ibadah CYM Family diganti dengan ibadah online. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Change Youth Ministry supaya kalian bisa dapat notifikasinya untuk ibadah setiap hari Sabtu pukul 18.30. Jangan lupa ya. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Nomor rekeningnya di bawah ini ya. Yuk, kita cegah penularan virus dengan langkah-langkah berikut. Rutin cuci tangan secara bersih dan menyeluruh. Jangan lupa cuci tangannya pakai sabun ya. Selalu jaga jarak aman dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, agar tidak terlalu berdekatan. Jarak yang disarankan adalah 1,5 sampai 2 meter. Mantap! Usahakan untuk tidak keluar rumah atau pergi ke tempat yang ramai dikunjungi oleh banyak orang. Selalu terapkan etika batuk dan bersin yang benar, agar tidak merugikan orang lain, karena imunitas yang rendah dan kondisi tubuh yang lemah dapat mempermudah penularan virus. Gak mau kan orang lain tertular karena kita? Yang penting kita semua stay safe and stay at home. Yuk, sama-sama kita mau lawan COVID-19. Kita pasti bisa! CYM Family, One Ministry, One Family. Shalom anak muda. Halo. Hari ini luar biasa. Sudah memuji nama Tuhan, boleh angkat tangannya? Yang percaya Allah kita dahsyat boleh katakan amin. Amin. Let's go.
besar. Yes, thank you. Mari teman-teman, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, kami undang hadirat-Mu turun di atas kami, melawat setiap kami, setiap hati yang keras dilembutkan. Kami mau seperti-Mu Tuhan, tuntun kami Tuhan, tuntun kami agar kami bisa serupa seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila Roh-Mu bekerja Tuhan, gak ada apapun Tuhan yang sanggup melawannya Tuhan. Karena Engkau yang luar biasa, Roh-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kami sangat mungkin bagi Engkau Tuhan.
Kami percaya Roh-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kami mau serupa dengan-Mu Tuhan. Kami minta Roh-Mu bekerja Tuhan atas setiap kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya untuk ibadah youth service Tuhan, ketika kami mau dengar kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan yang boleh bekerja memberkati ibadah kami. Kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar ini boleh menguatkan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa yang boleh memberkati kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom teman-teman semuanya, anak-anak muda. Kalau hari ini adalah hari yang kedua ketika kita boleh berdoa, berpuasa untuk hari Pentakosta. Satu hari yang dinanti-nantikan orang buat kita semuanya. Kenapa? Karena hari ini adalah hari untuk kita boleh penuh dengan kuasa Roh Kudus. Gereja Tuhan adalah gereja Pentakosta. Gereja yang mencanangkan bahwa ada kuasa Roh Kudus yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Teman-teman semuanya, kita mau ambil satu tema tentang sukacita kenaikan Kristus. Bahwa kenaikan Kristus di atas kayu salib adalah kenaikan, adalah satu peristiwa yang sangat penting buat orang-orang percaya. Bukan hanya buat orang-orang percaya, tapi ini adalah sebuah janji Tuhan buat kita semuanya bahwa ketika Kristus mati di kayu salib dan Kristus bangkit pada hari yang ketiga, hari kenaikan Kristus adalah hari yang sangat dinantikan banyak orang. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ke-9 katakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10 katakan, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Katakan firman Tuhan dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini adalah janji Tuhan. Ini adalah pengharapan orang-orang percaya bahwa Yesus naik ke surga dan dia akan sediakan tempat buat saya dan saudara yang percaya di dalam nama Yesus. Katakan amin. Teman-teman semuanya, sampai peristiwa ini bangsa Indonesia pun menempatkan satu tanggal merah dan untuk merayakan bahwa hari kenaikan Kristus adalah hari yang benar-benar membuat ini tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Peristiwa kelahiran Kristus kita rayakan. Peristiwa kematian Yesus kita rayakan. Peristiwa kebangkitan Kristus kita juga rayakan. Bahkan hari ini, dalam 10 hari Pentakosta, 2 hari sebelumnya adalah hari kenaikan Kristus. Dan ini membuat kita berpengharapan selalu kepada Tuhan. Iman kita boleh selalu timbul di dalam Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang tadi dikatakan bahwa Tuhan memberkati murid-muridnya. Bahkan ada banyak orang-orang yang menjadi saksi ketika Yesus naik ke surga. Dan Yesus janjikan hal ini. Teman-teman semuanya,
anak-anak muda yang percaya, ada banyak alasan yang kuat untuk membuat kita perlu bersuka cita karena kenaikan Kristus. Yang pertama dikatakan bahwa ada janji yang diikrarkan bersama-sama. Saudara, teman-teman semuanya, anak-anak muda, Yesus membawa mereka keluar kota ke sebuah daerah yang bernama Betania. Dan arti dari Betania adalah artinya adalah rumah perjanjian. Satu tempat yang terikat dengan janji untuk kita sepakat, untuk kita berkumpul, untuk kita bisa mengakui bahwa pengorbanan Yesus luar biasa, bahwa janji Tuhan ya dan amin, dan itu membuat kita semangat untuk kita percaya kepada Yesus. Katakan amin. Teman-teman semuanya, dan Yesus menyertai mereka. Yesus membuat murid-muridnya, yang pertama adalah dia mau murid-muridnya itu setia. Murid-muridnya taat. Kita jadi anak-anak muda yang setia, kita jadi anak-anak muda yang taat, kita jadi anak-anak muda yang berkomitmen kepada Tuhan. Apapun resikonya, ketika iman kita ada di dalam hidup kita, kita harus pegang kebenaran firman Allah. Dan itulah yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Dan kita berani, kita menjadi orang-orang yang rela berkorban demi Injil Kristus. Memberitakan kabar baik kepada banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan ini adalah satu janji Tuhan untuk kita, anak-anak muda, saya dan saudara, percaya, berani, rela berkorban hanya untuk Kristus. Karena kita tahu bahwa Yesus sudah berkorban buat saya dan saudara. Yesus mati di atas kayu salib buat tebus dosa saya dan saudara. Dan hal yang kedua, ada berkat Tuhan atas hidup murid-murid Tuhan. Dalam kitab Lukas, Dr. Lukas adalah seorang dokter yang cukup detail untuk menuliskan kisah kenaikan Kristus. Dan di dalam di dalam Lukas 24 ayat 50b dan sampai 51 dikatakan begini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberkati orang-orang percaya. Tuhan memberkati murid-muridnya ketika saat itu berkumpul untuk menyaksikan Yesus naik ke surga. Dan Tuhan memberkati. Kalau Tuhan sudah memberkati, Dia tidak akan pernah main-main untuk memberkati kita. Karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia yang rela mati mengorbankan nyawanya buat saya dan saudara. Dan puji Tuhan, ada berkat yang melingkupi kita. Untuk hal ini murid-murid bersuka cita. Kenapa? Karena bukan hanya janji yang diikrarkan bersama-sama di kota Betania, tapi ada berkat dari Tuhan Yesus sendiri kepada orang-orang percaya saat itu. Sehingga apa dikatakan bahwa dalam ayat yang di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Yesus yang kamu lihat ini, Dia akan kembali dari surga turun ke dunia ini untuk menjemput kita di awan-awan permai. Wow, janji yang luar biasa buat orang-orang percaya. Inilah bukti bahwa Yesus bukan main-main untuk menyelamatkan hidup kita. Yesus datang ke dunia. Dia menyerahkan nyawanya sebagai ganti dosa saya dan saudara. Dan Dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan 2 hari kemarin adalah hari kenaikan Yesus. Wow, luar biasa. Itu janji Tuhan. Itu berkat Tuhan buat saya dan saudara. Dan kita tahu bahwa ketika Tuhan memberkati kita, kita nggak hanya mengumpulkan berkat, tapi kita jadi saluran berkat.
Kita menjadi terang, kita menjadi garam. Di momen apapun kita bisa menjadi garam. Di pekerjaan kita, di sekolah kita, kita menjadi terang Yesus. Supaya Tuhan dipermuliakan. Tuhan yang kita percaya, Yesus namanya, itu yang mati di atas kayu salib, dan Dia memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Dia memberikan kita kekuatan baru. Dan untuk itulah kita percaya. Amin. Dan yang ketiga, kenapa murid-muridnya itu bersukacita? Hal yang ketiga, ada satu pola penyembahan yang berubah. Waktu itu ketika bangsa Israel ingin berdoa, mereka hanya 1 tahun 1 kali datang ke bait Allah untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa. Tapi ketika Yesus datang ke dalam dunia, segala sesuatu di dalam kitab Taurat itu dipatahkan. Kenapa? Bahwa penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang percaya itu berubah total. Setiap saat di rumah saudara, kalaupun hari ini kita ada PSBB, kita bekerja di rumah, kita berusaha dari rumah, kita sekolah dari rumah, banyak yang kita lakukan dari rumah, itu membuat kita berbeda. Biasanya kita datang ke gereja hari ini, tapi puji Tuhan, ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia sudah membuat segala sesuatu berubah. Kita bisa datang langsung berdoa kepada Tuhan tanpa melalui imam perantara. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa memuji nama Tuhan melalui mulut kita langsung kepada Tuhan. Kita bisa memberikan persembahan, yaitu hati kita. Bukan hanya uang. Saya percaya ketika kita memberikan hati kita, kita juga berani untuk kita memberikan uang kita. Kenapa? Karena kita tahu pengorbanan Yesus itu gak bisa dibandingkan dengan harta yang ada dalam dunia ini. Teman-teman semua, anak-anak muda, kita percaya bahwa kenaikan Tuhan ke surga membawa perubahan total dalam kita menyembah Tuhan. Kita tidak setahun sekali datang kepada Tuhan, tapi setiap saat, setiap hari kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa meninggikan Allah kita yang luar biasa dari bibir kita. Dan kita tahu bahwa itu yang Tuhan inginkan. Di dunia ini, saya percaya bahwa kita ini latihan untuk kita memuji Tuhan. Sebelum kita naik, sebelum kita ada di surga, kita bisa latihan ketika kita memberikan suara kita kepada Tuhan. Kita memberikan pujian kita kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Allah layak terima pujian. Allah senang dipuji. Teman-teman semuanya, kita mau memuliakan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, supaya nama Tuhan ditinggikan. Dan yang terakhir katakan begini, bahwa kita, saya dan saudara, teman-teman anak-anak muda, kalau orang memiliki kunci yang serba bisa, kali ini ketika kita dipercaya kepada Tuhan untuk kita bisa memuji Tuhan, kita juga punya kunci yang dari Tuhan, untuk kita punya akses langsung kepada Bapa di surga. Kita bisa memuji Bapa, terima kasih Bapa, sungguh Engkau sangat baik. Mari bangun roh kita, bangun kepenuhan roh kita di dalam hidup kita, supaya hati kita selalu rindu untuk kita bisa memuji Tuhan. Dalam pekerjaan kita bisa memuji Tuhan, dalam usaha kita bisa memuji Tuhan, dalam kita belajar kita juga bisa memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan bukan hanya dengan suara. Kita percaya bahwa iman kita selalu dilatih, selalu siap untuk kita bisa memuji Tuhan. Mari teman-teman yang di rumah, pakai iman kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Masa-masa PSBB kita bangun iman kita lebih lagi kepada Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Mari sama-sama kita berdoa. Saudara, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan.
cari wajah Tuhan, supaya iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami percaya ketika kami dengar firman Allah, sukacita kenaikan Tuhan itu membuat kami memiliki janji yang daripada Tuhan sendiri. Dan kami tahu Tuhan, sukacita ini bukan sukacita yang berasal dari dunia ini. Sukacita yang berasal dari Tuhan sendiri, yang memberikan kami keselamatan, yang memberikan kami kemenangan, bahkan menyiapkan tempat di surga nanti Tuhan. Bapa, kuatkan dan teguhkan anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Kami percaya kami boleh melatih iman kami selalu di dalam Tuhan. Biar sukacita dari surga boleh ada selalu dalam hati kami. Dan Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan melalui hidup anak-anak muda Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya kiranya berkat Allah terus dicurahkan buat kami semua anak-anak muda yang percaya. Anak-anak muda yang kekasih, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kemuliaan dari Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Terima berkat Tuhan dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan.